Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang sangat menentukan, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1445 Hijriah, hari Ahad 10 Maret 2024 Masehi. Hari yang sangat menentukan. Hari ini merupakan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Hisab sebenarnya merupakan satu hal yang sudah kita ketahui. Hisab saat matahari terbenam hari ini Ahad 10 Maret 2024 Masehi sebagai penentu awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini adalah hari istimewa karena istimewa sudah terjadi tadi. Ahad 10 Maret 2024 pukul 09.0018 Universal Time atau Greenwich Mean Time yang di kita bersamaan dengan pukul 16.00 18 WIB atau 17.00 atau pukul 18.00 18 WIB. Ada yang menarik, nanti akan kita jelaskan bahwa konjungsi ini pada hari ini itu bertepatan dengan terbenamnya matahari salah satu di tempat kita di daerah Karubaga di Kabupaten Tolikara, dilewati oleh kontur garis ketinggian 0 derajat. Di sana di sebelah melewati sebelah timurnya Manado. Kemudian melewati bagian timur Indonesia. Nah, secara astronomis sejatinya adalah jika ketinggian 0 derajat tersebut menunjukkan tempat-tempat pada saat terbenamnya matahari yang digambarkan, diilustrasikan, terbenamnya matahari itu saat ujung atau tepian matahari, upper limb matahari bersinggungan dengan cakrawala, dengan ufuk atau horizon. Sejatinya tinggi hilal 0 derajat adalah, kita lihat yang di tengah, matahari di kanan, kemudian hilalnya di kiri, bentuknya tegak, dan tengah-tengah pusat bulan itulah yang dikenal sebagai ketinggian 0. Memang dalam masyarakat umum ada yang mengatakan bahwa tinggi hilal 0 derajat itu jika matahari dan bulan terbenam sedunia. Ternyata Indonesia antara 3 derajat dan 3 derajat. Berbeda dengan peta ketinggian. Kontur ketinggian. Ada negatif, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Elongasi tidak demikian. Karena elongasi itu terpendeknya di sini itu dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari saat istimewa. Kita lihat di Indonesia tidak ada angka 2, tidak ada angka 1, tidak ada angka 0. 3, 4 terus. Tidak ada angkanya. Orang mulai bingung. Ada yang menanyakan ke saya 29,2 sampai 29,8 hari. Rata-ratanya 29,5 hari. Jadi kita paham sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa umur bulan Hijriah kalau tidak 29 30. Begitu pula sains mengatakan kalau tidak 29 30 hari. Kenapa? Karena penanggalan tidak ada yang pecahan. Tidak ada tanggal 29,3 tidak ada. Kalau tidak 29 30. Begitu pula dengan hari ini. Next. Hari ini adalah hari tanggal 29. Tanggal 29 ini istimewa karena hisab dilakukan tanggal 29, ruyah pun dilakukan tanggal 29. Tidak mungkin hisab dan ruyah dilakukan pada tanggal 28, prematur namanya, ataupun penentuannya tanggal 30, tidak mungkin karena besok pasti tanggal 1. Ya, baik. Istimak kembali.
Istima merupakan batas peralihan antara 2 bulan itu. Jadi kalau memasuki bulan baru melewati istima saat maghrib, tapi penetapannya tidak semestinya, tidak seharusnya bahwa sekalipun istima terjadi sebelum maghrib, belum tentu maghrib harus tanggal 1. Bisa besok tanggal 1, tergantung apa? Tergantung kriteria yang dipergunakan dalam menentukan awal bulan. Seperti misalnya MK Nuruyah, tergantung apakah hilalnya terlihat atau tidak. Kalau terlihat berarti maghrib itu sudah tanggal 1, besok sudah 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat berarti umur bulan Syaban ini digenapkan menjadi 30 hari. Baik, kita lihat yang namanya istimah adalah satu posisi matahari, bulan, dan bumi, satu garis. Sekarang tidak ditandai oleh gerhana karena bidang orbit bulan itu tidak berimpit dengan bidang orbit bumi mengedari matahari atau ekliptika. Sehingga tidak setiap bulan baru, tidak setiap konjungsi terjadi gerhana. Next. Nah, ingin saya tunjukkan di sini. Posisi bulan dan matahari dari pusat bumi itu yang dikenal sebagai konjungsi geosentris. Konjungsi geosentris saat ini kenapa tidak ditandai oleh gerhana matahari? Karena bulan terletak sekalipun berada pada bujur ekliptika yang sama dengan matahari, tapi bulan berada 2 derajat 15 menit di sebelah selatan matahari. Sehingga kita lihat bahwa jarak antara bulan matahari berjarak sudut 2,25 derajat. Jadi kita paham dari peta elongasi tadi tidak ada 1 derajat, tidak ada angka 0 derajat. Kenapa? Minimalnya segini. Alhamdulillah negara kita kriteria MABEMS menggunakan elongasi geosentrik. Jadi bisa langsung dilihat dari sini digabungkan. Bisa ditunjukkan bahwa ternyata dari elongasi tadi tidak ada angka 2, tidak ada angka 1, tidak ada 0. Karena minimalnya 2/4 derajat. 2,2. Next. Baik. Kita lihat bagaimana ilustrasi posisi bulan dan matahari saat istimewa di Jakarta. Matahari terbit. Hilal belum lahir. Sabit tua ada pada saat subuh ada di timur. Itulah bulan sabit tua. Menjelang berakhirnya bulan Syaban. Lalu ijtima di Jakarta 16.00 WIB. Jadi tergantung dari tempat. Kemudian yang menarik adalah berarti kalau di wilayah tengah Wita 17.0018 sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk istimewa yang bersamaan dengan terbit di Kabupaten Tolikara, pegunungan provinsi Papua Pegunungan. Jadi di sana arahnya ke sini, jadi bukan ke atas. Lalu bagaimana dengan di Jakarta? Nah, ada yang mengatakan Pak, hilal itu anak bulan. Anak bulan itu tergantung kapan bulan dan mataharinya bersatu, menyatu, jamaah, searah, itulah istimewa. Kalau sudah istimewa, katanya lahirlah anak bulan. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei hilal itu anak bulan. Jadi anak bulan itu harus ada kalau sudah istimewa. Kalau istimewa belum terjadi, itu belum ada hilal katanya. Hanya hilal di Jakarta karena istimewanya terjadi pukul 16.00. Kira-kira 2 jam sebelum matahari terbenam. Jadi bulan itu masih sangat muda, masih sangat tipis. Dan tingginya dari ufuk, dari horizon hanya 0,74 derajat. Hanya 0,74, kurang dari 1 derajat. Baik, di sini
Kita lihat karena 2 dimensi, kalau 3 dimensi saat istimewa bulannya tidak segaris, tapi berada di sebelah selatan, bidang selatan. Next. Nah ini Bapak, pedoman saja. Perubahan tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Kita mulai dari kemarin, Jakarta 9 Maret 2024. Bertepatan dengan tanggal 28, belum istimewa, kemarin belum istimewa. Bagaimana posisi bulan? Karena belum istimewa, ada yang mengatakan al-hilal al-qadim atau bulan sabit tua, maka saat terbenamnya matahari, bulan sudah terbenam terlebih dahulu. Ketinggiannya negatif dan itu ditandai oleh bentuknya sabit tua telungkup, tengkurap. Jadi tidak boleh hilal itu tengkurap atau telungkup. Belum saatnya. Lalu pada hari ini yang menentukan, Jakarta 10 Maret 2024. Ijtima terjadi pukul 16.0018. Jadi jam 16 tadi itu segaris sebetulnya bulan dan matahari. Pada saat terbenam matahari, kita lihat tinggi hilal di Jakarta 0,74 derajat, kurang dari 10 derajat. Bentuknya sabit muda miring ke selatan, tipis sekali, nanti akan kita lihat. Tapi yang jelas samar-samar kita lihat, di sini kelihatan karena ini model. Ya. Lalu bagaimana dengan besok? Mohon maaf, ada yang ramai. MK Nuriyah Mabim, kebolehjadian hilal dapat diamati jika pertama tingginya minimal 3 derajat. Jadi garis ketinggian 3 derajat, daerah itu adalah daerah yang merah tidak terlihat. Lalu digabungkan dengan dan tidak terpisah, elongasi atau sudut, ya, sudut jarak sudutnya. Ada yang mengatakan jarak sudut ya antara bulan matahari minimal 6,4 derajat. Dan kesepakatan di Bali, hilalnya toposentrik, elongasinya geosentrik, markas untuk Indonesia. Artinya dimanapun tempat di wilayah Indonesia sudah masuk kriteria ini, maka berlaku secara nasional. Baik. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, posisi hilal, piringan bulan itu center. Sehingga saat 0 derajat itu bukan berarti bersama-sama. Matahari terbenam, titik tengah center bulan itulah yang dijadikan patokan tingginya terhadap ufuk atau horizon. Next. Nah ini di Indonesia Pak. Bagaimana kalau kita aplikasikan, ya, kita terapkan